Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, serta yang mengasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi yang diselenggarakan oleh GKI Gatot Subroto Purwokerto. Mari sebelum kita melanjutkan persekutuan kita memuji Tuhan dari NKB 49 bait 1 dan 3, Tuhan yang pegang. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan hari baru buat kami. Tuhan sudah menyertai, memberkati, dan melindungi kami saat kami beristirahat tidur semalam hingga pagi hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tetap beserta dengan kami di dalam setiap langkah hidup kami. Dan secara khusus ya Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kami melangkah, sebelum kami melakukan aktivitas kehidupan kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami untuk firman-Mu ini menjadi dasar di dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin
teguh beriman kepada Tuhan, kami semakin fokus kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa hidup kami adalah milik Tuhan, dan Tuhan yang akan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami serahkan pembacaan firman-Mu dan juga perenungannya pada pagi hari ini hanya di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Berkati kami, berkati hamba-Mu yang berkata-kata, berbicara, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati juga setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini dan renungan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok. Karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kemarin adalah sejarah. Besok merupakan sebuah misteri. Hari ini adalah kenyataan. Kata-kata ini sangat menarik karena hari kemarin sudah terjadi dan tidak bisa diulangi. Sehingga hari kemarin merupakan sebuah kenangan. Dan itu dapat menjadi sejarah di dalam hidup manusia. Sedangkan hari esok, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Itu sebabnya maka hari esok merupakan sebuah misteri. Sedangkan hari ini adalah sebuah kenyataan dan sekaligus merupakan anugerah dari Tuhan yang kita bisa jalani dan nikmati sebagai sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 6 ayat 34 tadi yang kita baca sangat menarik karena mengingatkan kita untuk tidak khawatir akan hari esok. Mengapa harus khawatir? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah kita masih hidup besok? Kita pun tidak tahu. Firman Tuhan ini selain mengatakan jangan khawatir akan hari esok, juga ingin menyatakan bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi nikmatilah, karena hari ini merupakan anugerah dari Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Life for Today. Ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu mempersiapkan hari esok atau hari depan. Bahkan kita tidak perlu mempersiapkan masa depan kita bersama dengan keluarga dan anak-anak. Tidak demikian. Kita justru diingatkan bahwa hari ini adalah sebuah kesempatan dan anugerah dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan itu sebaik-baiknya dan dengan penuh
tanggung jawab. Bertanggung jawab artinya tetap kita merencanakan, memikirkan, dan mempersiapkan masa depan kita. Meskipun kita tidak tahu akan hari esok. Dan justru karena itulah kita harus mempersiapkan hari esok. Kita harus mempersiapkan diri menghadapi hari esok. Dan nikmati hari ini sebagai sebuah anugerah yang patut kita syukuri. Bukan sebaliknya, kita tidak melakukan apa-apa atau juga kita berbuat sesuka hati kita atau juga bermalas-malasan. Toh kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi buat apa saya bersusah-susah? Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita di dalam doa Bapa kami, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan tidak mengajarkan kepada kita, mintalah untuk hari-hari depan kita, untuk masa depan kita. Tidak, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, mintalah pada hari ini atau berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan hanya mengajarkan kepada kita untuk hari ini, bukan untuk esok, lusa, atau masa depan kita. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk serakah, meminta sebanyak-banyaknya. Tapi sebaliknya, Tuhan juga tidak menginginkan kita untuk malas, untuk tidak bekerja, untuk tidak menghasilkan sesuatu. Karena cukup meminta kepada Tuhan. Saudaraku, ini tidak benar jika kita bersikap demikian. Ada orang yang mengutip ayat ini lalu bersikap masa bodoh karena pasti Tuhan akan memberikan kepada kita ketika kita minta, dan Tuhan pasti akan memelihara kita. Jadi tanpa kita berusaha, tanpa kita bersusah payah melakukan sesuatu, cukup meminta pada Tuhan. Saudaraku, ini sikap yang salah, saudara. Yang seharusnya meskipun kita tidak tahu akan hari esok, kita juga tetap harus mempersiapkan diri, memikirkan masa depan kita. Di ayat ke-33 sebelum ayat yang kita baca tadi, dikatakan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus mau mengingatkan kita, mau mengajarkan kepada kita bahwa yang terpenting adalah mencari kerajaan Allah. Itulah yang utama. Sedangkan hal-hal yang lain, masalah makanan, masalah pakaian, masalah kehidupan kita, Tuhan yang akan memberi. Tetapi ingat, hari ini adalah anugerah. Hari kemarin sejarah, besok merupakan sebuah misteri. Life is a life for today. Memberi arti bahwa hidup memang untuk hari ini. Dan untuk itu, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Anggaplah
bahwa hari ini adalah hari terakhir hidupmu. Dengan demikian, apakah kita akan menyia-nyiakan hari terakhir kita? Kita pasti akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kehidupan sesama kita, dan untuk diri kita. Kita pasti akan melakukan yang terbaik. Jika kita tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir hidup kita, maka kita pasti akan melakukan yang terbaik. Yang terbaik untuk Tuhan, yang terbaik untuk kita, dan yang terbaik untuk sesama. Selamat menikmati Life for Today bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat. Ada banyak pokok doa yang kita bisa bawa pada pagi hari ini. Bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang dalam pergumulan, bagi bangsa dan negara kita, bagi gereja kita, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan hidup bagi kami pada hari ini. Karena Tuhan mengajarkan kepada kami hidup untuk hari ini, hidup dari sehari ke sehari. Namun demikian Tuhan juga mengajarkan kepada kami untuk bijaksana, untuk tetap memikirkan masa depan kami bersama dengan Tuhan. Namun Tuhan mengajarkan juga kepada kami untuk tidak serakah, karena kami tahu bahwa Tuhan menyediakannya. Dan Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kepada kami bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Namun Tuhan juga mengajarkan kepada kami untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya yang dicari oleh orang-orang dunia, kekayaan, harta benda, makanan, pakaian, semuanya akan ditambahkan, akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, dan kami saat ini mau membawa doa syafaat kami bagi saudara-saudara kami yang mempunyai beban kehidupan, baik masalah kesehatan, bagi mereka yang sudah begitu lama menantikan kesembuhan, mereka yang bergumul dengan sakit penyakit yang berat, kiranya Tuhan yang menolong mereka. Juga kami berdoa untuk mereka yang menghadapi masalah kehidupan mereka di dalam pekerjaan, di dalam studi. Kiranya Tuhan juga yang menolong mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan menyediakannya buat kami, dan kami mau berusaha, kami mau bekerja, kami mau melakukan yang terbaik pada hari ini. Biarlah kami diingatkan oleh Tuhan bahwa life for today sungguh-sungguh dapat kami lakukan dari hari lepas sehari. Kami juga berdoa Tuhan untuk para lansia yang mungkin mengalami kesulitan di dalam kesehatan, sehingga mereka tidak dapat beraktivitas dengan normal, dengan segala kelemahan tubuh mereka. Tuhan juga yang menolong.
Kami percaya Tuhan yang memberikan iman yang teguh, sukacita dan kebahagiaan di hari tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk mereka yang menghadapi atau mengalami kedukaan ketika mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih. Kiranya Tuhan yang menghiburkan mereka. Karena kami percaya bahwa ketika Tuhan memanggil mereka, itulah sukacita yang terbesar ketika kami boleh percaya sepanjang hidup kami kepada Tuhan. Dan biarlah keluarga yang ditinggalkan juga Tuhan hiburkan, Tuhan teguhkan, sehingga mereka tetap percaya bahwa penyertaan dan berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami, kepada gereja-Mu, melalui sekolah-sekolah, baik yang ada di bawah Yayasan YP3K maupun KB dan TK Kasih Ibu. Tuhan tolong berkati setiap orang yang terlibat di dalamnya, para pendidik yang Tuhan berikan, biarlah mereka juga boleh mengajarkan, mendidik anak-anak dengan penuh kasih, mengajarkan iman sejak mereka masih usia dini. Terima kasih Tuhan, biarlah sekolah-sekolah ini berkembang dan kelak anak-anak yang lulus dapat melanjutkan studi mereka di tingkat yang lebih tinggi dan juga mereka dapat berkarya ketika mereka sudah selesai melaksanakan pendidikan mereka untuk terjun di dalam pekerjaan dan juga di dalam pelayanan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu di dalam pelayanan yang diadakan. Secara khusus kami berdoa untuk GKI Gatot Subroto Purwokerto dengan Bajem, Bakal Jemaat Bumi Ayu dan Bakal Jemaat Wangon serta pos pelayanan di Kemutuk Lor. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan di gereja-Mu ini dan juga setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan dan kesungguhan untuk melayani, sehingga gereja-Mu semakin bertumbuh dan bertambah di dalam jumlah maupun secara kualitas iman. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami yang tahun depan akan menjalankan atau melaksanakan pemilihan presiden maupun wakil presiden. Kiranya Tuhan yang memberikan ketenangan pada saat kampanye dan juga pada hari-hari dalam waktu dekat ini untuk penetapan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi bakal calon presiden yang sudah ada. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memberkati supaya setiap calon yang ada ini sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dengan hati, dengan takut akan Tuhan, dan berikan kepada kami sebagai orang-orang yang diberikan untuk memilih sebagai hak pilihan kami, pilihan yang tepat, yang sungguh-sungguh yang Tuhan kehendaki. Jauhkan dari perselisihan, jauhkan dari pertengkaran ketika kami berbeda pilihan, ketika kami berbeda pendapat. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan kepada kami hikmat supaya kami tetap ada di dalam persatuan yang rukun dan damai. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan dan melindungi bangsa kami dan menjauhkan dari segala hal-hal yang buruk.
Kami juga berdoa Tuhan, ketika saat ini terjadi pertempuran baik di Ukraina dengan Rusia maupun Israel dengan kelompok Hamas di jalur Gaza. Tuhan tolong supaya semua yang terbaik yang boleh terjadi, karena kami ketika melihat berita-berita sungguh sangat menyedihkan. Tuhan tolong supaya terjadi perdamaian dan biarlah hanya rencana Tuhan yang terjadi. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh terjadi di dalam kehidupan ini. Karena kami tidak tahu akan hari esok, karena hari esok merupakan misteri buat kami. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya mau melakukan bagian kami hari ini. Dan kami mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan, bagi diri kami maupun bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami dan berkati kami, setiap kami yang akan melakukan aktivitas kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung persekutuan doa pagi. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah dan aktivitas kita hari ini.